Pernah nggak sih Anda merasa deg-degan pas lihat portofolio saham Anda warnanya merah semua? Atau tiba-tiba panik dan pengen cepet-cepet jual pas pasar lagi goyang? Nah, perasaan itulah inti dari perdebatan terbesar di dunia keuangan. Bedanya investasi yang cerdas sama spekulasi yang untung-untungan. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini langsung dari bab pertama buku legendarisnya Benjamin Graham. Yuk, kita mulai? Kita mulai dari kutipan yang jujur aja cukup mengejutkan. Barbara Streisand, seorang diva, ngaku kalau keputusan investasinya itu cuma dipicu sama warna merah di layar. Ini contoh paling pas dari reaksi emosional bukan hasil analisis. Sebuah tindakan yang jauh lebih mirip spekulasi ketimbang investasi. Dan ini membawa kita langsung ke jantung permasalahannya. Coba kita mundur sebentar ke akhir tahun 90-an. Internet lagi meledak-ledaknya dan suara modem dial-up itu kayak jadi soundtrack buat jutaan orang yang mendadak jadi trader saham. Mulai dari supir taksi sampai selebritas, semuanya kena demam yang sama. Dunia seolah-olah berubah jadi negara spekulasi, di mana sabar itu dilupakan, yang penting cuma untung cepat. Suasananya tuh bener-bener kacau. Jutaan orang matanya nempel ke layar, day trading hitungan detik. Acara berita keuangan jadi mirip video game yang nggak ada hentinya, terus-terusan memompa data dan bikin adrenalin naik. Saham diobral, dilempar sana-sini kayak bara api. Pertanyaan-pertanyaan penting kayak, sebenarnya nilai bisnis ini berapa sih? Sama sekali nggak dipedulikan. Yang penting cuma simbol sahamnya dan harganya bakal naik atau turun. Kalau lihat semua kegilaan itu, wajar banget kan kalau kita jadi mikir, ini semua jangan-jangan cuma judi yang dilegalkan ya? Apa ada cara yang lebih waras, lebih teratur buat ikutan di pasar modal tanpa harus ikut-ikutan panik? Untungnya, jawabannya ada. Dan di tengah badai spekulasi inilah, muncul pahlawan kita, Benjamin Graham. Investor legendaris, mentornya Warren Buffett. Dia menawarkan sebuah kompas yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah aturan abadi untuk membedakan mana tindakan cerdas dan mana yang cuma gegabah. Nah, ini dia. Definisi dari Graham yang kelihatan simpel, tapi dalam banget. Coba kita resapi pelan-pelan. Setiap katanya itu penting. Analisis menyeluruh, keamanan pokok, dan imbal hasil yang memadai. Ini bukan soal feeling atau nebak-nebak masa depan, ini soal bisnis. Jadi intinya begini, kalau Anda nggak melakukan 3 hal ini, menurut Graham, Anda itu bukan investor, Anda itu spekulan. Titik. Oke, mari kita bedah satu persatu 3 pilar ini ya. Pertama, analisis menyeluruh. Artinya, Anda benar-benar ngerjain PR. Bukan cuma lihat grafik harga, tapi Anda baca laporan keuangannya, Anda paham model bisnisnya. Kedua, keamanan pokok. Tujuannya simpel, jangan sampai kehilangan uang Anda secara permanen. Anda melindungi modal dari resiko-resiko bodoh. Dan yang ketiga, imbal hasil yang memadai. Ini bukan soal jadi kaya mendadak. Ini tentang dapat untung yang masuk akal untuk usaha dan resiko yang Anda ambil. Beda cara pikir antara keduanya itu kayak langit dan bumi. Investor sejati itu beli saham seolah-olah dia lagi beli seluruh perusahaannya. Pas harga turun, dia nggak panik, wah malah seneng. Dia lihat itu sebagai kesempatan beli bisnis bagus dengan harga diskon. Sebaliknya, spekulan itu cuma coba-coba nebak pergerakan pasar. Dia beli karena berharap ada orang lain yang lebih bodoh yang mau beli lebih mahal dari dia. Ini permainan tebak-tebakan yang bahaya banget. Lalu Graham membawa kita ke sebuah kesimpulan yang, jujur, agak menohok. Pertarungan terbesar kita itu bukan melawan pasar, bukan juga melawan para analis di Wall Street. Pertarungan terbesar itu melawan dorongan dari dalam diri kita sendiri, rasa takut, serakah, dan gak sabaran. Musuh terbesar kita itu ya, yang kita lihat di cermin setiap hari. Nah, untuk bantu kita melawan musuh di dalam diri ini, Graham menciptakan analogi yang jenius banget, namanya Tuan Pasar atau Mr. Market. Bayangkan, pasar itu rekan bisnis Anda yang emosinya naik turun. Hari ini dia super optimis. Nawarin mau beli saham Anda dengan harga yang gila-gilaan tingginya. Besoknya, dia depresi berat. Nawarin mau jual sahamnya ke Anda dengan harga murah banget. Tugas Anda bukan buat ikut-ikutan suasana hatinya, tapi justru memanfaatkan emosinya itu untuk keuntungan Anda. Jadi, pada akhirnya ada 2 permainan yang bisa kita mainkan di pasar modal. Permainan spekulasi yang penuh emosi, serba cepat, dan seringnya berakhir dengan kekecewaan. Atau permainan investasi yang sabar, penuh analisis, dan fokus pada kepemilikan bisnis. Benjamin Graham sudah memberikan peta jalannya dengan sangat jelas. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Permainan mana yang akan Anda pilih?